Assalamualaikum. Hari ini aku pengen cerita tentang kehamilanku yang keempat. Alhamdulillah ini udah masuk ke TM2. Untuk saat ini usia kandungannya itu udah mau ke 17 minggu. Jadi ini cerita aku flashback beberapa minggu kemarin waktu masih di trimester 1. Ini adalah hamil keempat dan untuk keempat-empatnya semuanya mabuk, cuman ini yang paling parah. Kalau hamilan pertama itu mual muntah sampai 4 bulan, sama kayak ini. Yang kedua pun sama, cuman kalau yang kedua tuh cuma sampai 10 minggu. Yang ketiga itu aku KET. Yang keempat ini aku mengalami mual muntah hebat itu sampai 5 minggu. Jadi mualnya itu berasa di minggu kelima baru berasa, sampai minggu ke-13 itu nonstop parah. Nggak ada morning sickness atau pas petang doang, nggak, tapi dari pagi sampai tidur pun nggak bisa. Jadi mual muntah terus. Nah, di kehamilan keempat yang ini itu yang aku rasain itu sampai didiagnosis sama dokter itu Heperemesis gravidarum. Jadi mual muntah yang udah lebih dari 12 kali sehari, udah dehidrasi, bahkan sempat muntah darah tuh selama kurun waktu hamil 5 minggu sampai 13 minggu itu muntah darah 2 kali. Jadi untuk kehamilan keempatku ini itu tipe muntahku itu bukan yang kalau orang muntah mual muntah gitu doang kan. Nah kalau yang aku ini tuh dorongan buat muntahnya itu sampai kayak neken-neken saraf-saraf di lambung gitu. Jadi mungkin itu yang luka sehingga waktu muntah darah di malam hari, jadi tuh kalau nggak salah aku muntah darah itu minggu ke-8 sama minggu ke-11 itu sama-sama pas malam hari karena dari pagi tuh muntah terus. Jadi darahnya itu yang pertama nggak banyak ya, darahnya mirip kecap hitam gitulah, darah hitam, tahu kan? Nah itu pahit, anyir, kerasa banget. Sebelum keluar darah itu aku udah keluar, makananku udah keluar banyak gitu dari siang, jadi udah nggak keluar apapun. Jadi setelah kuning, cairan kuning itu keluar darah semua banyak. Jadi satu kloset WC itu penuh darah, cipratan darah. Nah minggu ke-11 itu juga sama, jam 11 malam itu sama, jauh lebih banyak darahnya. Dan untuk yang kehamilan pertama itu aku sebenarnya disuruh opnam karena udah dehidrasi parah. Cuman karena aku ada anak dan aku takut nanti malah repot gitu ya, aku cuma minta dokter bisa nggak diobservasi dulu gitu. Sama dokternya diperbolehkan, oke kita observasi dari masuk ruangan tuh jam 9 sampai jam 12. Kalau membaik artinya dorongan muntahnya nggak kuat, nggak muntah dalam kurun waktu itu, setelah diinjeksi obat boleh pulang. Nah teman-teman, jadi hamil 1, 2, 3, dan 4 aku tuh tipe hamil yang nggak bisa lepas dari obat mual muntah. Dari ondansetron pernah, Anfomer B6 pernah, Mediamer B6 pernah. Nah untuk kehamilan pertama itu agak mending kalau minum Anfomer sama Mediamer B6. Kehamilan kedua juga, bahkan kehamilan kedua itu aku ngerasain mual muntah itu sebentar banget gitu, paling 2 bulan aja, dan kebantu sama Anfomer B6. Jadi muntahnya nggak sampai belasan kali, paling tetap muntah, cuman tuh yang biasanya belasan kali jadi paling cuma 3 kali sampai 4 kali doang gitu, mending. Nah tapi yang kali ini tuh nggak mending sama sekali. Mau minum obat mual apapun tuh kayak nggak respon di tubuhku, tetap mual muntah terus. Jadi aku selama hamil dari minggu ke-5 sampai ke minggu ke-13 aku tetap minum ondan yang dikasih bidanku, karena aku minum Anfomer B6 sama Mediamer tuh nggak ngaruh sama sekali. Coba aku minum ondan dan nggak begitu signifikan ya. Jadi
aku males minum sebenarnya karena nggak ada perubahan yang signifikan. Tapi tetap aku minum ya sebagai bentuk ikhtiar. Setidaknya mungkin yang 16-13 kali berubah jadi 8 kali kan agak mending ya di tubuhku. Nah, jadi aku tuh pas dinyatakan positif itu aku telat 3 hari, kemudian tes pack positif. Dan 2 minggu atau seminggu lah sebelum sebelum tes pack, sebenarnya aku udah ada feeling gitu kalau aku hamil. Jadi beberapa hari sebelum telat itu jam 3 malam aku bangun ke toilet, terus tiba-tiba nggak tahu kenapa aku nyium bau bawang merah sama bawang putih. Kan aku biasanya ngeluarin dari kulkas buat persiapan masak buat suami sama anak bekal sekolah sama ngantor gitu kan. Nah itu tuh tiba-tiba aku nggak tahan sama baunya, uwek gitu, nggak tahu. Terus tiba-tiba aku lepas baju, terus aku bilang sama suami, kok aku nggak tahan ya sama bau kayak gini, apa aku hamil? Tapi belum telat, masih seminggu 10 harian lagi gitu masa jatuh tempo aku mens lagi. Apa cuma psikisku doang? Tapi mualnya bener-bener mual kalau kita hamil, penciuman kita sesensitif itu gitu. Tapi itu cuma sebentar doang. Aku nyium mual terus ganti baju. Setelah ganti baju nggak mual lagi, bisa lanjut masak. Cuma beberapa menit doang proses itu, aku nggak suka baunya. Nah habis itu aku melupakan, kayak oh, enggak mungkin aku lagi masuk angin aja gitu. Tapi benar, ternyata pas setelah 3 hari aku tes pack positif. Nah baru oh berarti tanda-tanda kemarin yang aku sensitif baunya itu benar. Kayak sign gitu kalau aku tuh emang positif hamil. Nah setelah positif kan nggak langsung mual muntah ya, biasanya kayak biasa aja gitu. 3 minggu, 4 minggu itu biasa aja. 5 minggu agak sedikit mual tapi nggak muntah. Nah baru pas 6 minggu itu aku muntah terus. Jadi mual-muntahnya itu sampai aku nggak bisa tidur gitu. Pusing, mual, muntah terus, air putih nggak doyan. Jadi aku cairannya dapat dari kelapa. Alhamdulillahnya rumah aku deket sama penjual kelapa muda. Jadi aku minum nutrisi dapat dari daging kelapa sama kelapa. Jarang makan dagingnya, jadi lebih banyak air kelapanya. Sehari tuh bisa 2 butir sampai 3 butir kelapa gitu. Karena kalau makan tuh makan keluar ya udah. Aku dapat nutrisi cairan itu, elektrolit itu ya dari kelapa gitu. Penolongku itu selama minggu ke-6 sampai minggu ke-13. Itu nggak ada bedanya beneran. Dari jangka waktu itu nggak ada kalau minggu ke-5 mending terus ini parah, nggak, sama aja. Dan itu tuh terjadi waktu bulan puasa sampai lebaran. Jadi tuh aku bener-bener nggak menikmati masa-masa libur lebaran karena memang separah itu. Alhamdulillah. Terus kapan Kak biasanya mual muntahnya itu mendingan? Setiap orang beda ya. Ada yang 11 minggu udah stop sama sekali, ada yang sampai 5 bulan kayak ART ku tuh dia 5 bulan baru berhenti karena dia selain mual karena hormon hamil, dia itu punya MAH yang sebelum hamil juga udah lumayan parah. Jadi kata dokter kalau ibu hamil pada umumnya minggu mau masuk ke-4 itu udah mendingan, udah nggak muntah. Tapi kalau sampai 5, 6 masih mual muntah, biasanya bukan karena hormon hamil, tapi karena penyakit bawaan sebelum hamil. Mungkin punya GERD, MAH, dan lain sebagainya. Jadi perlu diperiksakan ya kalau misalnya lebih dari itu kita masih mual muntah. Nah jadi aku tuh cara ngakalinya selain minum air kelapa, aku juga sikat. Aku tipe ibu hamil yang nggak bisa kalau nggak mandi. Mau separah apapun, berbaring terus, awut-awutan aku tetap mandi sehari 2 kali. Dan caranya aku nggak bisa air biasa karena itu mual. Rasanya bau tuh, air tuh amis ya. Selain air minum, air mandi juga. Jadi aku mandi air panas, air anget, jangan panas ya, bahaya buat janin. Air anget, sikat gigi agak panas karena kan nggak masuk ya. Kalau panas tuh ampang, rasa airnya tuh berkurang. Aku sikat gigi pakai odol anak-anak yang Kodomo yang rasa melon. Itu aku suka banget. Aku bisa sikat gigi pakai itu, dan sikat giginya aku ganti sikat gigi anak-anak yang kepala brushnya itu kecil. Karena kalau gede tuh mesti muntah. Aku habis sikat gigi
atau pas sikat gigi tuh pasti keluar semua makananku. Jadi itu salah satu caranya. Mungkin setiap ibu beda dan punya cara masing-masing, tapi di sini aku mulai senang gitu ya. Jadi aku mulai masuk ke TM2 minggu ke-14 awal, aku udah nggak muntah. Jadi aku mual masih ada ya, terutama kalau habis asar menuju malam tidur jam 9 itu tuh mualnya konsisten, mual terus. Kadang ada beberapa hari, 3 hari nggak muntah, mual doang, mual. Tapi nanti hari malam ketiga muntah, mual, nanti 4 hari muntah gitu. Tapi mending aku kebantu paginya bisa beraktivitas seperti biasa karena mualnya habis asar sampai menjelang tidur. Nah pas masuk ke minggu ke-16 sama sekali alhamdulillah udah nggak muntah, udah nggak mual. Kalau bau terlalu strong mungkin agak terganggu, tapi nggak sampai mual, nggak sampai muntah. Jadi buat ibu-ibu semuanya yang sedang berjuang di trimester 1, yakinlah ini semua pasti berlalu. Dan setiap ibu tuh beda-beda. Ada yang minggu 11 tuh udah stop sama sekali, nggak ada mual, nggak ada muntah. Ada yang minggu ke-13 mual doang tapi nggak muntah, atau mual tapi di pagi hari doang atau sore hari doang. Tapi biasanya minggu mau menuju ke trimester 2, minggu 13 ke 14 tuh biasanya mual doang, muntah tuh paling 3 hari sekali, pas paginya doang atau pas sorenya doang. Dan hilang sama sekali tuh biasanya pas minggu 16 atau udah ke bulan keempat penuh gitu. Nah, terima kasih ya teman-teman udah mau dengerin cerita aku. Ini juga bisa nanti diputer sama anak aku biar dia tahu, oh cerita ibunya waktu hamil dia tuh seperti itu. Semoga untuk ibu-ibu yang hamil dilancarkan semuanya sampai persalinan dan dikaruniai anak yang saleh-salehah. Terima kasih. Wassalamualaikum.